copot. Jadi saya sebagai duta penikmat senja, cara menikmati kopi dengan baik dan benar adalah kopinya pertama harus panas ya guys, jangan air mendidih. Yang kedua, kalian tuh harus seruputnya dengan hati, dengan perasaan gitu, perasaan ini. Gitu. Bentar ya. Oke. Is commit constantly bring in. Bentar ya guys, aku baca dulu. OTW. Kita baca-baca dulu ya guys, ulangan hari ini. Ketika produk launch, kenapa idenya adalah press launch? Karena kita ingin membentuk persepsi publik melalui pemberitaan dan artikel agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih kredibel. Rabu 15 Maret. Aku ganti now. Ini venue-nya gimana? Ini venue acaranya gimana? Asli aku nggak sinkron sama mana sih? Ke close WhatsApp. Kuliahnya diurus 30. Gak sinkron sama implementasi plan. Guys, ada yang mau rekamin aku ASMR kopi gak? Tapi screen record ya. Tolong screen record. Aku sebentar lagi mau ASMR kopi. Ada yang mau screen recordin gak? Terus jedak-jedukin dong, jedak-jedukin. Ayo jedak-jedukin. Abis ini aku pengen kasih tahu kalian bagaimana cara meminum kopi dengan baik dan benar di senja hari. Screen record ya, screen record. Screen record dulu. Udah belum? Jedak-jedukin ya, jedak-jedukin ya. Udah. Oke, kita mulai. Beginilah cara anak senja menikmati seruputan kopi. Kok batuk sih? Ulang. Ulang, salah, bukan gitu.
semangat. Salah, ulang. Awas dijedak-jedukin yang tadi ya, awas aja. Ulang guys, ulang dong. Yang tadi di-delete. Yang tadi di-delete ya, jangan direkam-rekam, dimasukin jedak-jeduk. Ayo nih ASMR nih, tuh tinggal terakhir. Guys, udah screen recording belum? Screen recording ya guys. Ini cara ASMR minum kopi. Udah belum? Udah screen recording belum? Ya habis aja dah. Ayo guys, tolong screen recording terus editing jedak-jeduk cara menikmati seruputan kopi. Please. Udah belum? Udah screen recording belum sih? Tolong screen recording. Rekamin dong guys. Editin jedak-jeduk. Terus lagunya udah mulai dong. Terus lagunya tuh yang kopi dangdut gitu loh. Udah belum? Udah ya. Aku mulai. Diam semua. Beginilah cara anak senja menikmati seruputan kopi. Mantap. Udah belum? Udah habis. Airnya habis ya? Oh, di situ gak ada lagi ya, Bu? Apa tuh? Galon. Nggak ada habis. Oh, beli kali ya. Berarti ke bawah kali ya? Bentar nih. Ada cash gak ya? Dia nggak mau tes Kak. Ini pas banget sih, duitnya 2.000-an semua. Yaudah ntar ini aja Bu, kirim QR. Kan event buat media, bukan buat panggil masa. Gitu udah sih. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganku, no comment aku. Guys, ada yang mau request lagu gak? Aku sambil menunggu dosenku yang telat karena dia sedang mengawasi ujian di kelas lain. Request lagu rungkat. Lagu apa sih tuh? Lagu rungkat. Rungkat teh artinya apa tuh? Bu, rungkat artinya apa, Bu, rungkat? Oh, bahasa Padang. Ahai. Rungkat. Mana sih kok? Rungkat. Lagu apa nih rungkat? Lagu apa itu? Rungkat. Wih, 9 juta. 9 juta. Apa nih? Suaranya. Lagu apaan nih, Jo? Lagu apaan ini?
ini genrenya reggae. Ayo versi DJ, siap. Kalau versi DJ itu biasanya kita tambahin kata akhir adalah remix, ya dong, remix. Request lain dong. Guys, aku tuh remix lagu Mixu. Kalian dengerin ya. Kalian harus dengerin versi remix aku, sayang. Mixu Philoid. Ini lagu aku. Dengerin. Nah. Datang ke YouTubeku, guys. Lihat guys, itu bantal YouTube ya. Aku tutup. Tuh, wah, gak drop. Tapi ini genrenya house. Kayak orang Indonesia tuh jarang ada yang suka genre house. Rata-rata tuh sukanya break, booty. Jadi ada yang nanya arti lagu Mixu ini apa sih? Arti lagu Mixu adalah kayak dia kan kayak temanya I gitu kan, kayak cinta-cinta gitu. Jadi itu kayak lebih kepada menyukai produknya dia gitu. Cintamu tidak sepahit topi miring. Lagu apaan itu? Lagu apa sih? Cintamu sepahit topi miring. Apa? Topi miring. Lagunya baru. 11 juta yang nonton. Mau versi remix atau versi apa? Versi remix kah? Versi cintamu sepahit. Remix, cok. Remake. Nyaris apa sih sayang? Makanya tutup aja pakai bantal. Nggak dapet aku. Feel-nya nggak dapet. Oh, yang original. Tadi katanya yang versi remake. Siapa nih? Nah, drop ya gimana?
Ini hip hop. Ini dope nih. Ini lagunya tentang apa? Ya sebelumnya apa yang sekarang sih? Capek banget, tadi ada requestnya versi remix, sekarang versi apa lagi? Oh ya versi slow. Lagi FYP ya? Apa sih yang FYP hari ini? Apa sih? Apa yang lagi FYP hari ini guys? Baru denger lagu itu? Belum FYP di aku. Aku pengen ngepost dulu. Asem banget. Kalian lihat pemandangan dulu ya. Aku pengen ngepost, oke? Sambil aku puterin lagu nih. Sambil nunggu dosenku datang, guys. Kita cek nih. Apa udah mulai ya? Recording in Nah, progress. 7 orang influencer ini bersifatnya invitation only, yang artinya mereka bebas untuk datang atau tidak. Tetapi sangat berkemungkinan besar untuk mereka bisa datang ke event kita, karena ini event charity juga, dan event ini memang sangat relevan juga dengan konten-konten yang mereka buat. Tentunya dengan mereka datang ke event kita, bisa menarik engagement rate mereka juga gitu. Nanti kita akan kasih invitation only yang dimana akan mereka sebar di Instastory mereka, sebagaimana market kita juga adalah followers dari KOL ini. Baik, selanjutnya pemasaran seperti yang tadi saya bilang ada dari radio ya, yang kita bekerja sama dengan Prambors. Bisa diteruskan? Untuk acara Street Foundation ini sendiri akan digelar 5 Juni mendatang di M Block Space Jakarta selama 1 hari. Acara ini akan dimulai pada pukul 10 dengan serangkaian kegiatan dan ditutup pada pukul 6 sore. Dan ini adalah event timeline kami yang terhitung dari bulan Januari hingga Mei untuk mendukung keberlangsungan acara ini. Selanjutnya, kami juga mengantisipasi 4 faktor, yaitu yang pertama, human error dengan memberi pelatihan on dan off the job training. Yang kedua, respon masyarakat dengan memastikan tidak ada masyarakat yang sedang menjalankan kegiatan keagamaan. Dan yang ketiga, keterlambatan pengisi acara dengan MC yang melakukan improvisasi. Dan yang terakhir, strategi pemasaran dengan menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi kebutuhan audiens. Selanjutnya, barang-barang yang sudah laku terjual akan didata, yang mana hasil keseluruhannya akan dibagi hasil sebesar 50-50. 50% hasil dari pakaian terjual akan diberikan kepada pemilik pakaian dan uang akan ditransfer ke pemilik rekening masing-masing dengan kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam terhitung dari berakhirnya event. Kemudian 50%-nya lagi kami akan donasikan ke Greenpeace, dan donasi akan dilakukan secara online melalui situs web Greenpeace. Uang yang didonasikan akan dipergunakan oleh Greenpeace untuk mengekspos penyalahgunaan lingkungan dengan aksi langsung. Selanjutnya, untuk proses pengembalian barang memakan waktu kurang lebih 5 kali 24 jam setelah event berakhir. Dan untuk itu kami bekerja sama dengan Gojek, karena Gojek telah menerapkan ekosistem berbasis hyperlocal on demand, yaitu GoSend, dan GoSend terbukti mampu menjadi yang terdepan dalam pengiriman cepat on demand dan menjadi kepercayaan jutaan pelaku usaha dan konsumen. Hasil yang diharapkan dari event ini juga lebih dari cenderung menargetkan sekedar sustainable development, yang mana kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, standar hidup, dan penggunaan sumber daya yang bijak. Kami berharap event ini akan lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kebiasaan hidup yang hemat, serta dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi, karena
thrifting ini dapat menjadi peluang usaha dan penghasilan bagi masyarakat. Dan ini adalah untuk struktur organisasi dari event kami. Iya, pakai kemeja kan mau ujian. Kita tuh mau ujian guys, jadi harus bajunya baju yang family friendly. Asih anjay. Salam buat dosennya, thank you. Ngecas, oke, udah ngecas. Setiap minggu ke KAIS gak? Enggak. Tani gimana ya berdiri? Recording in progress. Itu bayarnya QRIS, Bu. Kita tidak terangkan di PPT, jadi kita tidak membuat dimasukkan ke Google Drive. Ada press release yang kita buat menurut tanpa yang kita temukan. Press release mundur ke bagaimana cara menjamin adanya Nomor rekeningnya aja, Bu, jangan QRIS. stop 2000 dari Itu QRIS yang Ibu kirim. dampak press release.
jujur, di sini di kelompok ini siapa yang belum ngerti bedanya publikasi dan publisitas? Kalau udah ada yang ngerti boleh jelasin. Go ahead. Ya, Salsa, go ahead. Sir, izin saya raise hand karena belum paham bedanya Oh, belum publisitas dan paham. publikasi. Oke, ini publikasi itu berbeda. Publikasi adalah sesuatu informasi yang kita berikan secara langsung. Dalam arti biasanya kalau kita tempatkan di luar dari platform yang kita punya, itu berarti berbayar. Misalnya, Sir, saya posting di Instagram saya, di Instagram company kita, berarti itu adalah publikasi. Ini adalah Sir, kita bikin acara terus didatengin sama Raisa atau Afgan, ya. Oh, terus mereka posting, Sir, mereka lagi di acara kita, itu publisitas. Kalau kita menginformasikan di media bahwa kita akan membuat acara thrifting, itu publikasi. Kalau kita bilang media, terus media datang ke acara kita, lalu membuat liputan, maka itu disebut dengan publisitas. Jadi bedanya sesimpelnya adalah publikasi itu kita yang buat, publisitas itu kita dapatkan. Kalau acaranya belum berlangsung, media mau meliput apa? Nah, di sini kita nerapin yang publikasi berarti, Sir, di mana kita tuh membuat sebuah artikel seperti bentar. Berarti iklan dong. Oke, kalau iklan itu dari press release atau dari artikel yang kita buat? Di sini kita yang membuat di artikelnya. Kalau artikel kalian buat, gini, kalau artikel kalian yang buat, Sir, kita nggak mau bentuknya iklan, kita mau bentuknya tulisan, boleh. Kita namanya editorial. Tapi selama Ya ampun, jatuh kalian jatuh mulu. berbayar, itu namanya iklan. Editorial itu publikasi. Astagfirullah. Jadi jangan sebut itu press release. Press release itu berarti event kalian sudah berlangsung, media kalian undang, lalu mereka memberikan liputan, laporan pandangan mata mereka. Oh, harus mereka nulis gitu ya? Ya, bedanya publikasi sama publisitas. Kebayang. Oke. Nah, kalian itu harus punya dua pendekatan, ada publisitas, dan publisitas itu tidak bisa menjamin kedatangan orang. Karena publisitas itu biasanya, contoh, gunanya buat apa? Buat brand yang kita angkat. Misalnya kalian mengangkat Unilever, berarti media kita undang, press release kita buat dan kita sebarkan ke media untuk meningkatkan image dari si pembuat acara, either itu promotornya atau either itu sponsornya. Jadi publikasi itu, press release dibuat ketika acara sudah berlangsung. Paham? Paham. Ya, kalau kalian bikin sebelum acaranya terlaksana, berarti itu adalah iklan atau promosi atau kasih. Sudah mulai jelas ya? Ya. Oke. Ya, ada yang mau jawab tadi? Enggak deh. Enggak ya? Oke. Nah, jadi press release itu tadi saya tanya, pertanyaan adalah press release itu bagian dari publikasi atau publisitas? Bisa mendatangkan pengunjung, sedangkan publisitas, yaitu adalah press release, adalah untuk meningkatkan exposure dari brand yang kalian angkat. Which is brand adalah Unilever kan? Nah, itu gunanya adalah untuk meningkatkan image dari Unilever, makanya kalian bikin press release. Kemarin Unilever bikin event seru, ya yang datang banyak, nah itu kan jatuhnya liputan. Kalau kita pakai orang ketiga, itu pasti publisitas, influencer, ya, media, itu adalah publisitas. Kalau kita yang buat, kita yang naruh, untuk namanya publikasi. Jelas ya? Sorry, berarti tadi yang kita maksudkan di kata per ini kan adalah iklan artikel tersebut. Berarti nanti kita akan revisi, itu kan masuk ke iklan kan berarti ya? Iklan melalui promosi, ya kan? Nah, saya mau tanya, kalian beriklannya di mana? Online atau media konvensional? Printed? Awalnya sempat mau media yang printed karena
Ibu, untuk media sosial. HP ku yang satu lagi ada nggak? Oke, jadi printed ya. Nah, kalau printed, Ibu. berarti yang kalian itu tuh adalah Ibu yang tahu ini aja. Iya. ada yang Nah. tahu nggak kalau printed yang dihitung adalah apa? Kalau kalian beriklan di media cetak, kalian tahu nggak yang kalian Yang kita hitung Kalau ya seberapa lakunya, seberapa banyak eksemplar majalah yang laku mungkin. hitung, oke 1% berarti engagementnya berapa? Dari 178.000 orang yang follow dia, engagement dia cuma 0,2, engagement dia cuma 2%, engagement dia cuma 3%. Berarti 3% dari 178.000 itu berapa? Ngerti? Cari. ya, yang sorry potong ini untuk ini kita ngitungnya 6.000 itu emang dari si KOL yang tadi dijelaskan sama Zenith. Mereka ini kemarin kita sempat hitung total follower yang dari Instagram tuh sekitar Nggak bisa 300.000 ditotal. per orangnya tuh ada berkisaran dari yang paling kecil sekitar 40K dan paling besar 800K. Engagementnya masing-masing berapa? Tapi kalau kemarin Gini, serkas aja cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya adalah per KOL, kalian lihat engagementnya masing-masing. Lihat followers mereka berapa. Ini misalnya tadi contoh, followersnya si streetwear itu 178 ya. Terus dihitung engagementnya apa? Oh, engagementnya udah gede banget nih, 2%. Ya, berarti 2% dari 178.000 itu berapa? Adalah followers aktif, followers yang benar-benar ngeliat, nge-follow, yang mungkin bisa dipengaruhi oleh konten. Jadi itu aja angka itu yang kamu ambil. Kebayang ya? Oke. Radio ini yang kalian pakai juga ada dua. Yang kalian pakai itu adalah radio ads atau radio show. radio X Namanya. nanya ke tim radio X kan Gila, langsung ada yang bikinin jedak-jeduk dong. Oke, kalau Bikinin radio jedak-jeduk ads, pas live, gemes banget. berarti between, tau kan kalau radio shows ya ada tampilan apa, tapi bisa Gokil, juga langsung ya, dibikinin ntar guys. supaya kita angkat, kita minta slot di radio. Jadi kalian nanti misalnya kalian anggaplah kalian adalah promotornya, salah satu orang dari Unilever diundang terus diajak ngobrolin tentang si Twitter ini, tapi jatuhnya bukan iklan. Contoh jatuhnya adalah radio show. Tahu kan, sering nggak dengerin radio show yang kayak nanti ada acara apa nih, nanti DWP kali ini kita tuh ngundang ini. Nah itu adalah radio show. Itu biasanya slotnya memang lebih mahal, tapi itu jauh lebih efektif. Ya, kalau kalian punya budget, menurut saya mendingan pakai radio show. Tapi kalau kalian nggak punya budget, radio ads oke. Tapi radio apa yang sesuai dengan target market kalian? Ya, berapa traffic dari radio tersebut? Itu kalian harus tahu. Dari situlah kalian hitung. Sir, kita beriklan di radio Prambors misalnya. Trafficnya Prambors itu sekian, sir. Jadi kita ambil angka 10-20% yang memang mungkin audiens kita. Itu bisa. Itu adalah cara ngitungnya. Kebayang? Oke. Corrective sama preventive actionnya tadi udah sempat kalian jelaskan, tapi belum tepat. Ya, misalnya kayak, sir, kalau orang nggak datang nanti bukan itu. Ya, kali punya ini kalau M sambat bukan itu. Ya, jadi apa yang kalian siapkan? Siapa yang akan mengambil keputusan jika hal tersebut terjadi? Kok banyak yang nonton lagi kuliah? Kalian tahu kan kalau event, there are so many things going on. Harus ada satu orang decision maker. Kebayang maksud saya nggak? Jadi kalau ada apa-apa, si MC terlambat nih, oke, gini ya guys, gantinya gini. Harus bayangin nggak kalau semua orang tanya siapa ya? Lo jadi lo yang mutusin deh, atau lo atau keputusan tau-taunya satu tim nggak tahu. Ada decision maker yang kalian tentukan, nggak usah nama tapi jabatan. Kebayang? Oke. Kenapa harus ada donasi?
karena di event kita tuh emang awalnya kita maunya charity thrifting, karena tema yang kita angkat kan tadi si reducing limbah fast fashion kan, dimana juga selain untuk ngajarin people untuk reuse Apa sih lo live terus? Ya biarin. uang, Aku ingin mengaktifkan TikTokku. untuk jadi aksi nyata juga. Kita posting dulu guys. Perjuangan juga secara tidak langsung harus berkontribusi menyelamatkan lingkungan itu. Oke, gini. Kalau kalian cari thrifter semuanya artis, nggak semua artis mau thrifter. Ya, nggak semuanya mau. Terus kedua, kalaupun misalnya mereka sumbangin semua baju mereka, tapi at the end semuanya disumbang. Nah, semua juga mau. Kalau misalnya barang-barang dari artis atau influencer terbatas berarti. Karena barang-barang yang biasanya artis jual itu nggak wearable. Sorry, ini kita tuh tadi sempat disinggung sedikit tentang eventnya. Jadi sebenarnya yang jualan baju tidak hanya artis saja, tapi juga masyarakat. Jadi kita punya poster, sebentar ya, poster yang ini, yang di kanan ini, kalau kelihatan di layar. Jadi kita tuh mengajak masyarakat untuk juga berjualan. Jadi nanti prosesnya adalah Tebak guys, aku lagi ngapain? Saya punya baju nih. Baju saya kirim nih. Merek aslinya apa coba? 10 buah atau Bukan 20 Sharp. buah ke kantornya si Unilever. Sortir dulu oleh pihak kami, karena kita nggak bisa dong taruh harga yang terlalu murah. Jadi kita harus memang mengambil baju yang maksudnya di tag levelnya kecil. Nah, barang-barang nanti dijual tuh. Nah, barang-barang yang di reject atau barang-barang kan nanti barang-barangnya ada nih mungkin secara. Nah, penghasilannya Samsung. penghasilannya Bukan. kan dibagi 50-50. 50 ini kita kembalikan ke Guys, aku mereka. baru Kita nggak posting bakal video baru, dicek. turut berjualan gitu loh, Seth. Tapi 50 sisanya harus disumbangkan ke Greenpeace Indonesia tadi untuk movement Oke, kita. ini berarti Kara mau bertindak sebagai kurator. Iya, sejenis. Jadi kita yang jualin, mereka jual lewat kita gitu loh, Seth. Oke. Kalau kalian bertindak sebagai kurator berarti harus diangkat bahwa misalnya gini contoh, Sir akan tahu kalau ke Bright Spot, Sir tahu baju-baju yang ada di sana itu adalah baju-baju yang udah dikurator sama Bright Spot. Brand-brand yang ada di sana adalah brand-brand yang kurator, nggak sembarangan brand bisa masuk Bright Spot. Baru posting. Jadi ketika Sir datang, karena Sir percaya sama Bright Spot, pilihan Bright Spot itu bagus. Dan Bright Spot tahu cara ngejual karena mereka itu adalah kurator fashion. Kalau kalian adalah kurator thrifter, itu harusnya kalian angkat di dalam poster, begitu juga di dalam konten promosi kalian. Ya, siapa kalian? Dan yang menjadi kurator juga harus ketahuan. Kenapa? Misalnya, baju thrifter, ini thrifter yang dimana tentukan kalau kayak gitu. Siapa orang yang fashionista, yang tahu style, nah dialah yang menjadi barang-barang bisa dijual. Itu punya nilai jual, itu jadi bisa jadi unique selling Yang point. masyarakat untuk ikut gitu ya. Iya, bikin, iya, gue pengen naruh baju gue. Nah, tapi kalau misalnya pun kalian yang jualan, bajunya bukan dari masyarakat, mending bikin per booth. Ya, misalnya, kalau baju kalian brand Eropa, itu ada di booth ini, yang akan dihandle oleh, kalau kalian bajunya adalah brand Amerika, kalau kalian adalah bajunya khusus t-shirt, sepatu, nah jadi orang lihat, oh nanti thrifter sepatu, yang handle si bootnya ini, gue ke situ soalnya kan gue tahu banget. Nah jadi itu ada nilai jualnya, nggak random. Kalau random ya kayak kita pergi ke flea market, yang maksudnya ya. Oke, menurut saya nggak perlu ada donasi, kecuali salah satu highlightnya donasi itu tidak perlu terlalu diangkat, tapi donasi itu adalah akan ada 10 item yang didonasikan oleh artis-artis yang akan menjadi bidding yang akan menjadi bidding statement, jadi bidding session di acara puncak kita. Nah boleh tuh, jadi artis-artis ini kalian undang untuk ngasih satu baju, satu sepatu. Nah masih masuk akal. Lagi posting guys. Tapi donasinya kan ke yang Greenpeace itu, Sir, bukan ke
pengunjung nih. Iya, yang ngerti. Cashback tuh. Enggak. I mean berarti dihilangin aja semua aspek donasinya atau nggak apa-apa tapi nggak usah diangkat di Jangan terlalu, jadi ini bukan aspek donasi, dimana kalau bilang akan ada, kami punya 10 artis yang akan menyumbangkan pakaian mereka yang akan kami lelang. Ya, biasanya contoh nih, gue pengen banget tuh sepatunya si dipakai waktu show-nya Blackpink misalnya, whatever lah. Ya, nah itu bilang kayak, oh sepatu yang dipakai sama si Lisa, oh gue mau tuh. Ya udah. Guys, aku baru posting, di like dong. Kumpulan dana. Di like, di like. Kalian pilih salah satunya. Tapi jangan dijadikan poin utama dari event, tapi dijadikan Aku baru apa ya? posting. Poin tambahan, bukan poin inti. Tapi enggak, jualan kalian adalah kami ingin mengangkat slow fashion dengan dengan membuat acara bazar thrifter. Ya, kami akan menjadi kurator para thrifter. Ini supaya membiasakan orang untuk nggak gengsi beli barang bekas. Itu pesannya kan? Benar? Nah kalau itu pesannya, fokus aja sama pesan itu. Ya jadi nggak, sebetulnya kalaupun ada donasi itu jadi event tambahan. Karena kalau misalnya bayangin nih, kalian mau jualan, kalian mau bilang slow fashion, dan orang buat jualan, kalau orang ajaknya jualan itu pikirnya apa? Cuan. Ya, kalau acaranya cuan, ya udah beda dong. Ya, dan sekarang saya mau tanya, ini Guys, aku baru posting, tolong di like bisa kali. untuk mengangkat image-nya dari Unilever. Tolong di like. Yes, berarti Setelah kita Guys, like postingan terakhirku ya. Please. Bercanda. betul. Berarti Thank ini you, adalah thank siasat dari you. Unilever. Secara otomatis, yang kalian kurasi barang-barang Aku jedak-jedukin. orang yang Iya, aku lihat tadi yang jedak-jedukin, thank you banget. ya orang mau jual barang-barangnya mereka, berarti uang itu 100% balik ke mereka. Ini aku lagi cek tekan jedak-jeduk kalian, guys. Ya, karena ini adalah CSR. Kalau CSR boleh nggak ngambil untung? enggak sah. Ya, kalau CSR nggak boleh ngambil untung. Kita harus sampaikan, karena ini adalah CSR, sebetulnya kami hanya ingin menjadi wadah di mana orang bisa berjualan baju-bajunya dan baju bekas to avoid, ngerti maksud saya? Jadi nggak boleh lagi ada kayak oke, 50% kita ambil, 50% kita kembalikan ke mereka. Kalau kayak gitu nggak jadi CSR. Tadi niatnya soalnya kan kita mikirnya kalau 50% yang kita ambil itu emang kita donasikan penuh ngambil gitu loh Sir. Tapi kalau jatuhnya tetap mengambil ya dihilangin aja bagian Yes, donasi. betul. Karena gini, gue mau jual, tapi gue kehilangan momen ya. Ngapain gue kasih barang gue, gue jual sendiri. Ngerti maksud saya? Ya tujuan Sir jualan di kamu adalah, dan akhirnya kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue jualan di sana, gue kasih deh barang gue, ya gue tinggal kasih harga, ya ajarin, kasih tahu ke mereka, curate ya, lo kasih barang baju lo dan lo kasih lo mau jual berapa. Kalau menurut kita worth it dan barangnya masih dalam kondisi yang bagus, kita bantu jualin, kita akan balikin. Kalau itu masih make sense, karena tujuan kalian adalah menjadi wadah di mana orang barangnya dan orang-orang bisa membeli barang yang sudah pernah dipakai. Jadi perputaran fashionnya ada. So kalian menjadi wadah fashion. Kalian gak ngambil untung, malah justru kalian mengangkat acara. Unilever dapatnya apa? Image, di mana kalian menjadi wadah perputaran slow fashion. Paham? Paham Sir. Ya, oke. Ini satu pertanyaan berikutnya adalah kalian harus paham dan harus diangkat menjadi sebuah konten edukasi. Apa bedanya fast fashion dengan slow fashion? Ya, ini dihubungkan dengan use management. Ya, ini adalah program dari SDG. Ini nggak belum kalian angkat, Pak. Kenapa Unilever bikin acara kayak gini? Ada yang tahu SDG apa? Sustainable Development Goal. Ya,
Sustainable Development Growth ini adalah salah satu program pemerintah yang biasanya didukung oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalian bilang, Unilever kenapa sih bikin acara kayak gini? Karena ini untuk mendukung pemerintah mengadakan program SDG. Ya, dan ini merupakan salah satu gerakan untuk mengangkat use management. Ingat, kalau environmental friendly itu ada satu waste management, ada use management. Waste management bagaimana mengolah sampah, use management bagaimana mengolah. Guys, kalian lihat postingan terakhirku, videonya kedap-kedip gak sih? Ser nggak ngeliat ini kontennya ada. Coba deh guys cek. Edukasi dan masuk ke dalam konten Kok kedap-kedip promosi ya? kalian. Ya. Enggak dicuekin. Ini tuh lagi ngecek. Cara menjamin trafik Ser belum lihat, itu harus ada. Ya. Cara menjamin trafik, oh iya ya Ser, gimana Jamin traffic. sih? Satu, pemilihan. Kedap-kedip ya? Kedua, MC, Kok kedap-kedip ya? yang kalian gunain. Ketiga, ada acara apa yang bikin orang mau datang. Itu salah satu, bikin lelang. Lelang tuh rame loh. Ya, yang paling gede di Indonesia salah satu adalah lelang sepatu. Sepatu streetwear yang lelang. Kedap-kedip gak Ya, sih? orang ngantri. Kalau kalian lihat itu di apa tuh, mall-mall yang gede, bukan yang di Mall Puri ya, bukan Mall Puri. Yang tamannya gede banget apa? Central Park. Central Park ya. CP. Itu yang ngantri mau lelang sepatu itu udah kayak mau ngantri masuk neraka, banyak banget orangnya ya. Tapi itu cuma sepatu loh, sepatu olahraga lagi yang menurut saya kagak ada bagus-bagusnya ya. Yang bentuk kayak gitu aja cuma beda-beda warna, cuman karena saya nggak pecinta sepatu kayak gitu aja ya. Tapi bayangin kalau kalian bisa dapetin itu misalnya artis yang terkenal, kolektor terbesar untuk ini. Nah, kamu minta tuh, tapi barangnya nggak perlu banyak, 10 kayak 15 kayak yang bikin buat orang yang mau datang. Kedap-kedip ya? Mau datang. Apalagi kalau artisnya ada, apalagi kalau artisnya ada di situ. Jadi dibuat limited sebagai pengunjung ya. Iya kedap-kedip Ya. videonya apa? Ya, bayang ya. Ke HP ku ya? Oke. Kenapa kalau dan Kedap-kedip. mau handle financing gimana? Aduh, ujiannya lama banget. Aku kelompok terakhir lagi. Presentasi jam berapa ini? Jam 4. Bayar pakai GoPay kayak dapat berapa persen, pakai Dana kayak apa kayak whatever. Ujian ini mah jam Kan kerja sama dengan Payment 7. Gateway. Kompleks ya guys. Seriusan nggak kedap-kedip. Oke, ya udah saya kasih kesempatan untuk kalian perbaikin, saya akan lihat nilai hasil akhir kalian. Oke? Baik, Sar. Terima kasih, Sar. Yuk, next. Thank you, Sar. You're welcome. Ih, kok kedap-kedip ya? Ayo kelompok berikutnya. Tadi kelompok A ya. Iya, betul, tadi kelompok. Oke, kelompok D sekarang. Selamat sore, Sar. Selamat sore kami. Yang kedua, kelompok Next D ini ya. adalah venue yang kita bakal pilih. Aku izin persiapkan dulu Event presentasinya. launching kita berada di Restoran Timur Rasa, Jakarta, Jalan Agus Salim nomor 108 di Menteng, Jakarta Pusat. 4. Hah? Oke. Next kita akan membicarakan soal operasional atau venue. Untuk event launch kita diadakan di Restoran Seribu Rasa di Jakarta, Jalan Agus Salim nomor 128 Menteng di Jakarta Pusat. Untuk dekorasi di venue-nya sendiri, referensinya jadi referensi dari dekorasi kita ini adalah temanya medio konsep atau ala-ala medio itu gimana jelasinnya ya? Medio. Google Translate.
Meadow. Meadow. Sorry, ini Ala-ala meadow konsep mungkin bisa dibantu. yang dikelilingi dengan pohon-pohon kapas. Boleh kalian punya Google Drive? Pohon kapas. Oh, ya, sudah. Pohon kapas kalau lah. Nah, jadi dekorasinya ini secara keseluruhan mewakili bahan organik yang digunakan oleh produk lunch kita, yaitu Mami Poco Royal Soft untuk meningkatkan kelembutan dan membuatnya lebih mewakili bahan organik yang digunakan oleh produk yang kita launching itu, yaitu Royal Soft. Collaterals, apa artinya collaterals? Collaterals, agunan, oh. Nah, ini untuk bagian table decoration kita. Anjay, kok dipindahin sih, Cok? Jadi di setiap table dekorasi kita ini dikasih bukan interior kali ya, bahasanya apa ya? Apa jangan? Jadi di setiap diberi pohon kapas mini gitu atau elemen gitu di tengah setiap meja, biar temanya itu lebih bonding pada tamu yang kita undang. Nah, nanti juga di event kita ini terdapat photo booth yang dimana photo booth-nya gambarannya seperti ini. Panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter, kali tingginya itu 2,5 meter. Anjay. Next, anjay, sampai 26. Oke. Presentasi, guys. Kenapa kita bilang quality investor? Sebelum kita masuk ke Funfest, di sini kami mau menjelaskan terkait latar belakang dari pertumbuhan investor reksadana. Jadi Funfest ini diambil dari festival reksadana tahun 2023. Nah, di sini ada sumbernya dari Terceri. Investor reksadana kalau dilihat dari 2019 sampai 2020 Gue banget. ini tentunya mengalami Reksadana. signifikan. Jadi di tahun 2020 saat itu ada pandemi COVID-19 yang dimana orang guys, eventnya tentang keuangan dong, finansial. Kayak tindakan supaya mengamankan cashnya atau uangnya ini ditaruh di mana ya yang bisa memberikan keuntungan yang stabil. Nah, akhirnya orang-orang ini, masyarakat Indonesia akhirnya sorry guys, lagi seru nih kuliahan aku. Sampai naik dengan 115%. Which is ini adalah angka yang cukup fantastis, bisa dibilang kenaikan yang cukup tinggi di pasar modal. Nah, tentunya ini kayak suatu hal yang bagus, tapi tentunya ini tidak cukup untuk kita sebagai perusahaan yang care angka tersebut sebagai pertumbuhan investor ini. Jadi ini masih belum cukup baik nih buat kita. Kenapa? Nah, di sini ada hasil survei nasional yang dilaksanakan oleh otoritas jasa. Jadi yang pertama datanya itu terkait pertumbuhan investor. Nah, kalau ini terkait pemahaman atau literasi dari tahun 2013 ke 2022 ini lumayan naik ya untuk pemahaman tentang literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini bukan hanya modal aja, tetapi ada perbankan, asuransi, dana pensiun,
meningkatkan kualitas investor atau pemahamannya. Apalagi kalau kita lihat data ini, pasar modal itu benar-benar yang paling kecil dari ini. Nah, akhirnya kami dari ini ya, solusinya ingin berinisiatif untuk menawarkan lebih luas lagi melalui acara AFES. Nah, sebelum masuk ke SWOT, di sini aku mau bercerita dulu kenapa reksadana. Jadi teman-teman pernah dengar investasi itu kan tentunya merupakan penanaman modal supaya kita bisa mendapatkan kekayaan yang akan datang. Investasi ini tentunya dibagi menjadi 2 kategori ya. Ada investasi ke financial asset dan juga ke real asset. Nah, kalau reksadana ini masuknya ke financial asset. Kenapa? Artinya financial asset ini merupakan instrumen investasi yang tidak berwujud, nggak ada wujudnya gitu kan. Nah, contohnya kayak ada saham, obligasi, ETF, reksadana, itu yang namanya financial asset. Yang kedua ada real asset. Real asset ini aset yang berwujud gitu. Kita ada bentuknya seperti emas, properti, atau bisa dibilang kayak kita mau investasi tas branded karena itu maksudnya ke mungkin perbedaannya kalau real asset itu kita ada wujudnya tapi kita bisa dibilangnya nggak liquid ini kita nggak bisa withdraw saat ini nggak bisa langsung dijual atau kayak dicairin saat itu juga. Betul. Karena butuh waktu gitu kan, butuh waktu untuk kita ngejualnya, ada pasarnya lagi rame nggak atau kayak gimana. Nah, kalau misalnya finansial asset kita bisa cairin, artinya likuiditasnya lebih tinggi, kita bisa cairin kapanpun gitu. Ini kenapa kita utamakan karena kalau kita lihat memang pertumbuhan investasi reksadana itu cukup tinggi. Karena kenapa reksadana ini cocok untuk semua profil risiko. Untuk semua profil risiko ini bisa dibilang dari yang newbie sampai expert, dari yang kita baru mau mulai bingung itu bisa masuk ke pendekatannya itu ke reksadana pasar uang. Nah, mungkin reksadana pasar uang ini tuh kayak ada jenisnya juga nih, ada 4 jenis reksadana. Sebelumnya reksadana pasar itu uang suatu dana yang ya yang harus kamu angkat adalah SWOT dari aktivitas yang kalian rencanakan, bukan SWOT dari... Oke. Berarti aku nggak perlu jelasin kenapa reksadana ini gitu ya, Sir ya? SWOT langsung aja. bukan SWOT produk. Oke. Ya udah kalau gitu di sini aku langsung aja ya. Tadi berarti aku nggak langsung next aja kenapa kita angkat reksadana. Nah, udah di sini aku mau jelasin langsung SWOT-nya. Strength-nya ini di sini kita tentunya cara ini menghadirkan praktisi yang kompeten, terus juga weakness-nya memang membutuhkan riset apakah nantinya ini sesuai nggak nih, kita bisa mengedukasi masyarakat karena tadi mungkin ada banyak risikonya gitu kan, sesuai nggak dengan target audiensnya. Terus juga opportunity-nya di sini tumbuhan investasi yang lumayan cukup signifikan, akan banyak marketer yang butuh gitu untuk pemahaman atau pengetahuan yang lebih besar lagi. Biasanya di sini acara ini diem baik mengesahkan suatu ide ini lagi deg-degan guys, tolong ya. Diikutin oleh kompetitor dan lain sebagainya. Slotnya. Nah, ini kita masuk ke FANFEST 2023, kita namainnya dengan tema Financial Success and Stability. Nah, ini merupakan sebuah acara kolaborasi dalam mengupas produk-produk keuangan reksadana dan juga sistem keuangan lainnya, termasuk dengan perencanaan keuangan di masa depan, pengelolaan, dan lainnya. Tema utamanya tadi Financial Success and Stability. Nah, jadi kita akan mengangkat tentang perencanaan keuangan lewat instrumen investasi reksadana, karena memang bisa cocok untuk semua profil risiko atau kalangan. Nah, di sini di activitiesnya nanti ada sharing education bersama manajer investasi dan juga para praktisi yang expert di bidangnya. Ada juga untuk promosi, ada channel internal, terus juga ada KOL, ada community, ada juga dari sendiri. Terus juga ada challenge reksadana. Jadi kita akan memberikan challenge cashback atau semacam voucher giveaway gitu. Objektif
Objektifnya tentunya mengenakan instrumen investasi reksadana yang mudah, aman, efisien, affordable, cocok untuk semua profil risiko. Nah, di sini kita tipenya itu ada dua jenis hybrid ya, bisa dibilangnya online dan offline. Di sini untuk yang online speakersnya itu ada Rian Gilbert si pasar modal yang emang sudah expert ya. Terus juga ada Mbak Lizwina Hananto di sini sebagai financial planner. Ini bisa dimaksudnya sebagai perencanaan keuangan. Terus yang kedua pakai sapu lidi aja lah. Philip Mau pakai apa? sebagai financial Pakai sedotan. Beliau bisa dengan berinteraksi gitu ya dengan followersnya itu bisa memberikan tips and tricks tentang perencanaan keuangan gitu. Dan tentunya di sini ada Kak Jonathan. Teman-teman ranket gak ya? dan Coba business komen. growth consultant. Ini memang mereka ini sudah expert di bidang finansial. Nah, selain yang hebat tentunya ada MC yang asik juga ya, karena MC tentunya mempengaruhi ketika kita acara berlangsung peserta bisa enjoy supaya enggak, kalau bahasanya mungkin kayak enggak garing gitu, tetap asik. Di sini ada Kak Dias dan juga ada Kak Cindy Lavina. Nah, event targetnya ini tadi ya ada hybrid, kita online kelas ini untuk orang yang belum mengenal reksadana, orang yang mengenal tapi belum pernah bertransaksi. Untuk offline kelasnya ada nasabah yang belum aja mandi udah mandi. terus juga interest dengan Ada yang komen mandi. investasi dan juga keuangan. Key result dari kita itu kita mendapatkan Anjay. terus juga mendapatkan 200 peserta Pada bisa offline nyatok yang gak? ini yang online karena akan dilaksanakan di Zoom. Kalau yang offline nanti kita langsung bertemu dan mendapatkan jumlah transaksi reksadana sebesar 1 miliar. Ini untuk timeline programnya, kita tuh udah nyusun dari kalau programnya di sini Desember mulainya. Ada social media teaser di week pertama, mulai pembukaan registrasi atau pendaftaran di week 2 sampai dengan week 3. Kak coba-coba mulut netizen Terus juga Kak. Iya nanti kita cobain ya satu-satu ya. Kita cobain mulut-mulut netizen. Kita buka open registrasi. Ada yang rasa nasi padang, soto ayam, Nah, indomie. di sini on eventnya yaitu di akhir week 3 ya kan, ada 2 hari kita laksanakan. Terus juga di sini ada challenge reksadana itu post event, jadi setelah event timeline besarnya. Nah, ini untuk di visual plan-nya. Di sini teaser, stay tune supaya orang udah akan nih. Nah, ini untuk e-flyernya yang akan kita bagikan di sosial media internal dan eksternal. Nah, ini pre-event untuk konsep registrasinya. Di sini karena kita hybrid ada 2 tipe. Kalau mulutku rasa Ini apa? untuk yang Rasa yang pernah ada. audiens bisa langsung buka link ini yang sudah disebarkan di sosial media kami. Oh iya, aku kan netizen ya. Belajar Netizen. basic perencanaan keuangan dan reksadana, ini benefitnya. Sama di sini berkesempatan mendapatkan cashback. Kalau ini ada offline beli reksadana sebesar 500.000. Nah, di sini langsung bisa belajar dengan expertnya secara offline dan juga sama berkesempatan mendapatkan cashback senilai jutaan rupiah. Ini untuk konsep registrasinya. Nah, untuk konsep tiketing di sini ketika kita sudah submit register, kita akan langsung dapat konfirmasi link Anda telah berhasil mendaftar. Terus Rambut dicatok, leher dicatok. Sini Zoom-nya batai di hidungnya email, aku catok, jadi mau. akan reminder dari H1 Ada-ada aja Hamin, netizen. 3 Hamin 1 Leher dicatok. 1 jam ya, jadi akan di reminder terus. Terus di sini kalau untuk yang offline-nya, jadi kan 2 hari 10 menit sama di sini langsung mendapatkan link konfirmasi. H+3 setelah pendaftaran, di sini langsung dapat barcode tiket menandakan audiens ini udah eligible nih untuk data pilih saya. Baru H-7 sampai H-1 kita akan kirim email reminder. Ini berupa fun tiketnya.
di si konsep ticketing masuk lagi marketing channel. Jadi supaya kita bisa mendapatkan key result yang 200 peserta, terus juga yang tadi bisa meningkatkan AUA atau aset under administrasi, itu marketing channel yang kita sebarkan melalui sosial media. Ini untuk internal, ada paid ads juga. Ini kita untuk meningkatkan awareness lebih luas lagi, karena kalau yang internal ibaratnya itu sudah existing customer. Kalau yang paid ads kita menyebarkan supaya menjangkau new customer gitu. Nah, di sini ada juga KOL dan community. Lalu yang keempat ada media coverage. Nah, di sini aku mau jelasin satu persatu. Kalau all social media promotionnya seperti ini dari internal akan upload di Instagram Story. Contohnya kalau teaser kayak berupa potongan supaya orang, wah ini ada apa nih gitu kan. Lagi setelah teaser udah selesai di minggu pertama, lanjut lagi di minggu keduanya ada informasi pendaftaran. Lalu sampai dengan Januari ya, kita terus beberapa konten gitu yang detail pembicara, terus juga ada reminder, ada countdown gitu setelah mendekati. Ini juga Instagram feed itu berupa teaser, ada informasi pendaftaran, tapi untuk detail pembicara mungkin kita agak berbeda, terus reminder pendaftaran dan promo menarik lainnya. Nah, ini untuk paid ads kita placement di 2 channel ya, ada Facebook dan Instagram dengan target audiensnya di sini 25 sampai 45, tentunya seluruh Indonesia, dengan targetnya yang tertarik dengan keuangan, investasi dan juga reksadana. Nah, untuk communication yang kita sampaikan di sini tentang apa sih itu FunFest, terus juga gimana cara kita mendapat FunFest ini, terus juga target di sini kita ingin menjangkau sebanyak 9,2 juta reach ya, atau 20% dari total potensial. Nah, ini total potensial audiensnya. Jadi ini estimasi reach-nya, kita pengen menjangkau segini. Terus lanjut lagi pre-event. Jadi kita mau mempromosikan lewat KOL keuangan. Ada Kak Philip, Kak Analisa, yang memang beliau udah paham, jadi kita bisa menjangkau followersnya yang paham tentang. Terus juga ada community juga di sini yang paham tentang investasi. Tentunya ada press release pre-event ya. Jadi kita akhirnya udah keluar juga brosurnya. Media ini akan menyebarkan dengan potensial reach yang nanti kita dapatkan dari detik.com 10.000 viewers, pasar dana 1.000, investor daily 1.000 viewers, infobay 1.000 viewers, 1.000 news 2.000 viewers. Nah, di sini planning the eventnya. Nah, kalau ini misalnya, jadi kita itu udah persiapan dari bulan November, dari mulai pencarian venue, anjir lagunya kayak logo Arsenal. Nggak apa-apa deh kayak logo Arsenal. Pengajuan proposal internal ke BOD, terus juga revisi proposal. Gede bilang apa muka aku kayak apa? Pengajuan Kayak Roy Kiyoshi. Dengerin loh saya. Iya nih aku dengerin loh. Aku tuh orang multitasking guys. Revisi apa nih yang kurang gitu. Terus kita lanjut lagi ketika proposalnya udah disetujuin, kita langsung kontak agreement speakernya gimana, sambil kita barengin visualnya kayak gimana buat kita sebarkan. Mulai di sini promosional tadi, terus rundown acara, terus juga kapan kah buat musik DJ lagi nih yang lagi viral? Yang lagi viral lagu apa ya? Jadi ini di on eventnya. Nah, ini the venue-nya plan kita di Casablanca Hall dengan maksimum capacity-nya 250. Untuk budget fans-nya, karena kita mau mengedukasi, jadi kita ini budgetnya ini memang udah disiapkan dengan budget tahunan kami.
sini venue, ada 40 juta backdrop, terus juga persiapan sound system, lighting, kebutuhan onsite, terus juga ada media publikasi untuk PR event, placement di media digital, terus juga ada influencer tadi kasih untuk PR event, placement di sosial media milik influencer, dan juga ada voucher cashback untuk Next aku mau bikin lagu temanya itu kayak lagu-lagu lama gitu loh guys. Tapi next. jadi ini keseluruhan sudah ada Sama aku dan juga biasanya mix lagu-lagu Jepangan. ini untuk rundown-nya. Kita mulai untuk yang online di jam 10 dengan ada speech dulu dari direktur tamu, lalu lanjut lagi yang kedua dengan speaker Kak Philip, lanjut lagi istirahat dulu dan lanjut membongkar reksadana. Jadi kita juga ada orang yang expert membahas terkait reksadana ini, yaitu dari manajer investasinya. Lalu terakhir ditutup dengan financial planning ya, itu dari Pak Jonathan M. Nah ini yang kedua, duanya offline, kita mulai di jam 10 juga. Nah ini bedanya MC-nya Bikin itu lagu kodok gila, lagu apaan tuh? kenal ya. Memang kan kalau Aku kurang suka lagu Jepangan, film Jepangan. Nah, saya ngerti. Aku tahu maksud kamu. Pasti kamu sukanya Sugiyone itu kan? lebih menarik lagi kalau kita bisa datang langsung gitu. Terus juga kita lanjut istirahat ini sambil kita break gitu, ada live musiknya, terus ada strategi, sama juga di sini akan dibahas dengan manajer investasi, terus ditutup dengan financial planning Bali June. Nah, Mix lagu Naruto udah tahu, kamu cek aja deh di YouTube aku. Aku udah mix lagu Jepangan beberapa. Lagi, tadi ada post eventnya untuk kita itu spesial memberikan cashback selama acara berlangsung. Kita akan infokan bahwa berkesempatan mengikuti ini akan mendapatkan cashback apabila mereka melakukan pembelian reksadana senilai 2 juta dengan investasi sebesar 200.000. Jadi ada tahapannya gitu ya. Kalau misalkan 2 juta mereka akan dapat 200.000 kayak gitu. Nah pembeliannya itu dilakukan hari Senin, karena kan kalau untuk pembelian reksadana ini biasanya hari kerja. Jadi sorry ini Sabtu, maksudnya Jumat gitu ya. Ini Sabtu itu mereka pengen berak lagi. ke kita, jadi ada form khusus gitu, mereka harus submit bukti pembeliannya Fokus guys, fokus. dari tanggal 30 sampai dengan 3 Februari. Nah cashback ini berlaku untuk 15 orang yang beruntung pada setiap sesinya, sesi webinar dan juga offline. Ih, dibacain Sama, semua loh. untuk sesi panelis discussion, Kamu tuh presentasinya ada kuota 10 menit. Ini lebih dari 10 menit, tolong ya. orang beruntung. Jadi Udah mau jam kita 7 kita belum presentasi. Mau sampai jam berapa? Jam 8. Gitu. Lama banget Juga presentasi. ada pemenang akan diumumkan tentunya melalui email masing-masing yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Ini untuk mekanismenya nanti akan dikirimkan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan cashback. Nah tentunya ada lagi tentang pesan acara selama kontes ini berlangsung. Dibacain presentasinya full. Tag IG-nya kontes ini. Tentunya konten live post 10 orang dengan konten menarik. Nasib kelompok terakhir guys, nungguin. Nah, lanjut lagi Ben, kita ada metode evaluasi. Tentunya Kok gak gantian sih kelompok dia? slogan kami responsible company. Kayaknya kelompok dia beban semua deh guys. Evaluasi Dari tadi tuh gak gonta-ganti ya yang presentasi ya. dengan cara kita akan nanti melihat jumlah pendaftaran. Ini kan kerja kelompok, tapi dia doang yang presentasi. Kalian gitu gak guys? Kerja kelompok, kaliannya kelompok, yang satu kerja, yang satu berkelompok. Dari program komersialnya dan berhasil Definisi kerja kelompok, yang satu kerja, sisanya berkelompok. Nah mungkin cukup sekian presentasi dari Akhirnya kelompok. selesai juga. Terima kasih Oke, teman-teman. panjang ya. Iya panjang ya Wak. Ya nggak apa-apa, tapi bagus, lengkap. Ada beberapa bagian sih, ada beberapa yang menurut saya kayak sebelum. Nah, tapi ini adalah event yang sebenarnya ya. Ini emang sudah dilakukan atau akan dilakukan? Ini akan dilakukan Dilakukan sama kantor kamu.
Iya, jadi memang setiap tahun itu rutin. Nah, itu dia. Nah, Sir belum melihat ada ini adalah acara rutin, harusnya ada perbandingan. Gimana engagement kalian kemarin? Apa perbedaannya target yang kalian mau capai tahun ini? Itu ya, khususnya ketika kalian bikin proposal, seharusnya sudah ada dokumentasi dari acara sebelumnya. Jadi, ketika kalian bikin proposal, Sir udah ngerti, oh kalian mau bikinnya kayak gini. Justru poin kalian kan terlalu banyak di situasi analisis. Ya, nggak apa-apa, bagus kalau untuk sebuah proposal akademisi. Nah, tapi yang saya harus tahu adalah ketika kalian membuat ini berarti adalah sebuah produk atau sebuah edukasi. Yang mana? Ini kita berangkat dari sebuah edukasi. Edukasi apa? Edukasi terhadap manajemen atau edukasi terhadap produk yang kalian punya? Edukasi terhadap pemahaman tentang investasi. Ya kamu tahu kan yang saya maksud Iya. manajemen itu apa? Iya. Itu yang pertama, Sir. Ya, manajemen itu apa? Oh, sorry, wealth management. Wealth management. Lagi dengerin itu presentasi maksudnya, ujian, guys. Ayo di Google dulu sana. Apa ini maksud? Dari perusahaan keuangan internal gitu ya maksudnya. Produk kamu ya produk wealth management, Produk. reksadana, investasi, itu adalah semua produk wealth management. Wealth management. Beli emas, semua yang berbentuk bagaimana mengelola uang itu adalah wealth management. Aktivitas wealth management itu keluar dari semua perbankan, dari semua investasi, insurance, sekuritas, itu ngeluarin semuanya yang namanya edukasi wealth management. Jadi apa yang kalian buat itu bukan acara baru. Ya, kecuali kalian bikinnya adalah kreatif, ya, atau idea festival untuk wow. Karena ada berbagai macam ini ada di satu. Ini kalau saya sekarang mau tanya, kalian akan mengundang berapa pak? Berapa sekuritas? Atau hanya itu adalah perusahaan kalian? Ya, kami dari perusahaan sekuritasnya gitu. Oh, sekuritas. Oke, kalau kamu hanya dari satu korporasi, berarti kalian lagi product knowledge. Bener nggak? Oke. Samanya, bener nggak? Iya, aku sebenarnya kan kalau isinya untuk mengedukasi, jadi memang agak kombinasi ya, sering kita menjelaskan tentang edukasi, ada juga tentang product knowledge. Yang ada kombinasi. Kombinasi itu kalau kalian undang perbankan atau sekuritas lain, bikin event bareng-bareng, kalian kolaborasi. Itu baru ada sisi edukasi. Jadi untuk ini, you're talking about nah, tapi kalau gue mau beli punya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya gue bebas. Tapi kalau misalnya di sini kan kalau saya mau beli produk yang saya beli ada produk kamu, reksadana yang saya beli ada reksadana kamu. Guys, aku off dulu ya, guys. Mau berak dulu. Bye-bye. Apa ya?